Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'ataka fabasarukal yawma hadid. Hadirin jamaah saudaraku sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali prosesi kegiatan khutbah pada hari ini, hari ke-6 di bulan Sya'ban 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Februari 2024 Miladiah. Alhamdulillah, kita bersyukur di masjid yang telah kita bangun sejak lama, kemudian kita takmirkan alias hidupkan. Mudah-mudahan para muhsinin, donatur, dan orang-orang yang telah menjariahkan sebagian hartanya untuk kelestarian pembangunan masjid yang kita cintai ini, mudah-mudahan jika mereka telah wafat, semuanya husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan jika masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan kehidupannya yang penuh keberkahan dan kesehatan adanya, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Khatib akan terus mengingatkan Al-Fakir Al-Khatib sendiri, juga saudaraku jamaah kaum muslimin, wabil khusus jamaah Masjid Al-Quba pada hari ini, untuk terus meningkatkan nilai-nilai ketakwaan. Dari sebagian nilai-nilai ketakwaan yang berkelindan dengan keutamaan ini hari, yakni hari Jumat Sayyidul Ayyam, di samping memperbanyak kita untuk beramal saleh, mulai dari sedekah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Jangan lupa menyempatkan membaca surat Al-Kahfi, dan kita basahi lisan kita dari mulai terbit fajar tadi pagi sampai terbenam matahari. Mumpung ada di hari Jumat, kita basahi lisan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul telah bersabda, kelak di hari kiamat, orang yang paling dekat denganku manzilahnya, kedudukannya, diantaranya orang-orang yang selalu melantunkan sholawat kepada aku, kata Rasulullah. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita kedudukan nanti di hari kiamat dengan bersama beliau. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meraih keberkahan melalui sholat berjamaah. Hari ini hari ke-6. Insya Allah tidak 1 bulan lagi, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita kepada bulan suci Ramadan. Seraya dari mulai kemarin-kemarin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang biasa kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, juga termasuk di bulan Sya'ban. Sampaikan umur kami ya Allah kepada bulan Ramadan, dan berikan kepada kami kemudahan untuk beramal saleh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan Allah kabul, Allah istijabah, dan Allah tunaikan adanya. Dan yakin bahwa semua doa sepanjang kita yakin, insya Allah Allah akan kabul. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sholat berjamaah
merupakan sendi-sendi dalam ajaran agama kita. Kita ingat bagaimana di zaman para rasul, termasuk Rasulullah SAW khususnya, waktu itu para sahabat sampai menuntun sahabat lain yang kebetulan mereka malas berjamaah, dimotivasi, diingatkan. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, ata rajulun ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'ma. Seseorang datang, kata Abu Hurairah, menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini kebetulan buta dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, bolehkah aku mendapatkan keringanan untuk sholat di rumah? Karena kebetulan orang yang biasa menuntunku untuk pergi ke masjid sedang cuti kerja, sehingga di rumah tidak ada yang mengantar menuntun aku untuk pergi sholat berjamaah di masjid." Ini orang buta, Pak. Kemudian Rasul mempersilahkan. Baru 2-3 langkah Rasul panggil lagi orang tersebut. "Wahai saudaraku, apakah kalian hal tasma'un nida? Apakah kalian atau apakah Anda masih sempat mendengarkan suara azan? Apakah suara azan dari masjid masih terdengar?" Jawab lelaki yang sudah tadi berpaling atau pamit ke Rasulullah itu, beliau mengatakan, "Masih terdengar ya Rasul, kalau azan masih terdengar." Apa kata Rasul? "Awjib, meskipun engkau dalam keadaan buta, sepanjang suara azan masih terdengar ke rumahmu, maka tidak ada sholat kecuali engkau diusahakan di masjid." Masya Allah. Itu kondisi buta. Itu kondisi tidak ada yang nuntun ke masjid. Bagaimana dengan kita yang Allah berikan kesempurnaan mata dengan penglihatannya, raga yang masih jaya seperti ini, gagahnya, juga tidak perlu dituntun oleh orang-orang karena masih melihat mata kita. Ada alasan apa kalau kita tidak mau berjamaah? Justru dalam rangka menjadikan Masjid Al-Quba ini sebagai kendaraan kita menjembatani sirat nanti di yaumil qiyamah, menerangi di alam barzah kita, menjadikan ladang-ladang amal kebaikan kita isi Masjid Al-Quba ini dengan sholat berjamaah dan mengisi taklim serta kegiatan lainnya. Itu salah satu di antara bersyukur kepada nikmat Allah. Bukankah Allah singgung orang-orang hamba-hambanya untuk terus bersyukur sampai ada surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban." Nikmat mana lagi yang engkau akan dustakan? Nikmat mana lagi kalau bukan kita mengisi masjid yang sudah didirikan oleh orang-orang tua kita dulu, sebagiannya telah wafat, atau orang-orang kemudian yang masih hidup, orang-orang kaya, orang dermawan, sehingga ada masjid ini. Syukurilah dengan cara mengisi sholat berjamaah. Saudaraku, indah sekali berjamaah. Makanya kalau orang rajin berjamaah, dipastikan hidupnya akan penuh berkah. Bahkan orang yang sholat berjamaah di masjid, itu tanda bahwa orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ada kisah menarik yang patut menjadi renungan buat kita, karena begitu besar pahalanya orang-orang yang sholat berjamaah di masjid. Kisah ini satu versi disebut sahabat bernama Sya'ban, versi lain disebut Syauban. Kita ambil dengan nama Syauban saja, tidak usah kita pertentangkan masalah nama. Yang paling penting adalah hikmah di balik kisah ini. Apa kata kisah ini? Diceritakan di zaman dahulu, ya khususnya di zaman Rasul tentunya, ada salah seorang sahabat yang bernama Syauban. Dia punya kebiasaan melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu, bahkan sebelum azan tiba, Syauban ini telah hadir di masjid. Ada kebiasaan Syauban ini mengambil tempat duduk di paling depan sudut kiri sebelah kanan. Tujuannya supaya tidak mengganggu sahabat lain dan sahabat lain tidak merasa terganggu. Demikian Syauban juga tidak merasa terganggu ibadahnya. Dia sahabat yang biasa-biasa saja, bukan sahabat yang terkenal. Kemudian ada satu kebiasaan
beliau selalu tepat waktu. Sekali lagi, bahkan sebelum azan tiba, Sauban selalu telah hadir di masjid. Satu hari, waktu itu subuh. Kemudian Rasulullah tatkala akan memberikan instruksi kepada yang akan qomat, beliau lihat di pojok kanan tersebut Sauban belum terlihat hadir. Maka instruksi Rasul lanjutan, beliau mengatakan, tunggu sebentar, kita tunggu beberapa saat, mudah-mudahan sahabat kita Sauban bisa hadir dan ikut berjamaah bersama kita. Akhirnya ditunggu beberapa saat. Setelah beberapa lama tidak juga kunjung datang, padahal biasanya sudah hadir sebelum azan. Maka kemudian khawatir waktunya habis. Akhirnya Rasul menginstruksikan kepada salah seorang jamaah untuk iqomah. Setelah iqomah dikumandangkan, saudara sekalian, kemudian Rasul memimpin sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, kemudian dilihat lagi oleh Rasul, adakah Sauban di jamaah? Ternyata tidak. Akhirnya Rasul kemudian bertanya, saudaraku, sahabatku, adakah di antara kalian yang tahu di mana sahabat kita Sauban? Para sahabat menjawab, tidak ada ya Rasul. Kami tidak tahu kemana beliau. Oke, kalau begitu, siapakah di antara kalian yang tahu di mana rumahnya? Saya ya Rasul. Oke, kalau begitu, tolong antara kami untuk pergi menemui beliau. Kita nggak tahu, jangan ada apa. Kira-kira ada apa? Kira-kira kenapa tidak hadir? Akhirnya Rasulullah bergegas menemui Sauban di rumahnya. Tahu berapa jalan perjalanannya kira-kira? Disebutkan dalam riwayat, sudah waktu duha. Artinya kalau jam 6 berangkat, kira-kira pukul 9 atau 10 baru sampai. Kurang lebih 3 jam perjalanan baru sampai ke rumah Sauban. Saya ulang, kurang lebih 3 jam perjalanan baru sampai ke rumah Sauban. Artinya sangat jauh jarak dari rumah menuju masjid. Sesampainya di rumah, kemudian diketuk pintu, muncullah seorang wanita. Kemudian setelah salam-salam di antara mereka, apa kata Rasul? Apakah betul ini rumah Sauban? Betul. Siapakah Anda? Saya adalah Muhammad. Kata lelaki wanita ini, ya Rasulullah, mohon maaf, ada gerangan apa? Rasul mengatakan, biasanya kami telah hadir bersama kami Sauban. Kenapa subuh kali ini beliau tidak hadir? Kemudian dijawab oleh wanita atau istrinya ini. Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, qad tuwfiya zawja. Qad tuwfiya zawji ya Rasulullah. Suamiku telah tiada ya Rasul. Suamiku telah wafat ya Rasul tadi malam. Ternyata yang menghalangi Sauban tidak berjamaah bukan karena sakit, tapi lantaran karena telah wafat beliau, sehingga tidak hadir sholat berjamaah. Kemudian setelah ngobrol beberapa saat, Rasulullah pamit. Sebelum pamit, Rasul bertanya, adakah pesan atau wasiat dari Sauban kepada engkau wahai istri Sauban? Jawab istrinya, tidak ada ya Rasul, kecuali memang sebelum wafatnya dalam sakaratul maut ada 3 kali Sauban mengucapkan sesuatu yang aku pun bingung, keluarga kami pun gak tahu apa itu maksudnya. Ceritakan, kata Rasul. Wanita itu menceritakan. Ketika teriakan yang pertama, Sauban mengatakan, mengapa tidak lebih jauh? Itu teriakan yang pertama. Beberapa saat kemudian berteriak lagi sambil mengatakan, mengapa? Tidak yang baru, kenapa yang usah? Kemudian pada teriakan ketiga, Sauban juga berteriak sambil mengatakan, mengapa tidak semuanya? Itu yang Rasul teriakan suamiku, kata istrinya. Kemudian Rasul didatangkan, yaitu oleh Allah berupa menyuruh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Rasul bersabda, dalam sabdanya beliau mengutip atau membacakan ayat Quran, ayat ke-22 dari surat ke-50, yakni surat Qaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Jadi saat itu, saat Sauban akan sakaratul maut,
diperlihatkan semua amal-amal kebaikannya. Allahu Akbar. Jadi saudaraku, jika seseorang sedang sakaratul maut, akan ditampakkan amal-amal baik termasuk amal-amal buruknya. Yang ditampakkan kepada Sauban amal-amal baik dari amal-amal soleh yang beliau lakukan. Tidak ada yang sama sekali tersembunyi. Kasyafna, kata Allah, kami bukakan hijabnya. Allahu Akbar. Demikian akan menimpa kita itu. Jika kita sakaratul maut, Allah akan tampakkan amal-amal baik dan mudah-mudahan amal-amal buruk dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian pada saat itu kata Rasul, Sauban ditampakkan amal-amal baiknya dan pahala berlimpah dari amal-amal baik tersebut. Ketika itu Sauban mengatakan, kata Rasul ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada para sahabat di depan istri Sauban. Kata Rasul demikian, suamimu pada teriakan pertama, suamimu mengatakan, mengapa tidak lebih jauh? Mengapa tidak lebih jauh? Begitu teriak. Artinya pahala-pahala yang dijalankan dari langkah-langkah Sauban dari rumahnya menuju masjid, yang sampai mungkin jutaan barangkali langkahnya atau ratusan ribu langkah beliau karena perjalanannya 3 jam, belum nanti pulangnya juga 3 jam. Bayangkan saja itu. Itu ditampakkan pahalanya dengan balasan surga dengan keindahan yang luar biasa kepada Sauban. Akhirnya Sauban mengatakan, ya Allah, mengapa tidak lebih jauh? Allah. Beruntung jamaah bagi rumahnya yang jauh dari Masjid Al-Quba ini, tapi kemudian selalu disiplin berjamaah. Makanya bagi saudara-saudaraku yang kebetulan rumahnya terlalu dekat ke masjid, maka boleh disiasati dengan berputar mungkin, terserah kemana. Siasat itu lebih baik, nggak ada masalah. Tidak maksud menipu, maksudnya adalah dalam rangka memperbanyak langkah. Sebab Rasul pernah bersabda, apa kata Rasul? Apakah kalian mau aku tunjukkan, jika kalian melakukan hal satu dari amalan-amalan ini, Allah akan angkat derajat, Allah akan hapus kesalahan. Di antara 3 amalan itu, nomor satunya adalah wa kasratul khuta ilal masjid, memperbanyak langkah menuju masjid. Allahu Akbar. Jadi jangan remehkan dengan langkah-langkah kaki kita yang kita lakukan dari mulai berangkat menuju masjid, kemudian pulang ke rumah masing-masing. Ternyata Allah catat setiap langkah kita. Satu langkahnya Allah akan angkat derajat, langkah yang lain Allah akan hapus kesalahan. Oleh karena itu sepanjang kita masih bisa melangkahkan kaki, dianjurkan tanpa berkendaraan. Saya ulang, sepanjang masih bisa menggapai Masjid Al-Quba ini dengan cara berjalan kaki, sangat dianjurkan kita untuk berjalan kaki, tidak mengandalkan kendaraan apapun. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Dengan adanya kita melaksanakan sholat berjamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita, Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita. Saat itu Allah sangat mungkin menurunkan keberkahannya kepada kita semuanya. Jika jamaah dari Al-Quba ini telah Allah berikan keberkahan, maka insya Allah Allah jamin kehidupannya di dunia dan selamat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'an a'da'ad-din. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hassin maqasidana. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah.